Oke, ini vlog gua lanjutan dari vlog gua yang tadi. Yang pertama mengenai object oriented model development. Kita akan masuk ke object oriented model analysis. Ini menjadi topik yang juga penting. Gua akan bahas cepat-cepat di sini dari sebuah case yang mungkin mudah-mudahan sangat bermanfaat buat lo di dalam menganalisa bagaimana kita atau lo membangun sebuah model. Apa yang dimaksud dengan object oriented model analysis, yaitu analisis model dalam pengembangan model dengan orientasi objek. Jadi sebelumnya di vlog sebelumnya gue jelaskan bahwa orientasi objek, lu memandang segala sesuatu harus dari kacamata objek, dari sudut pandang objek. Harus menganalisis model yang sedang lo bangun atau yang sedang lo buat atau yang sedang lo kaji atau yang sedang lo bicarakan dalam atau dari sudut pandang objek. Adapun yang sedang lo modelkan tersebut harus dipandang dari kacamata objek juga. Gua beri contoh di sini ya. Dan kemudian kita akan analisis langsung. Misalnya lo sedang membangun sebuah model yang kita sebut model prediksi harga tanah misalnya. Dari judulnya saja model prediksi harga tanah, kita dapat 4 keyword di sana atau 4 noun, kata benda. Mediation mengajari buku Mediation mengajari gua bahwa menganalisis kandidat objek, calon objek, belum tentu jadi objek. Calon objek itu harus dilihat dari kata benda. Jadi ada 4 kata benda di sini. Ada model, ada prediksi, ada harga, dan juga ada tanah. Jadi artinya apa? Lo bisa analisis keempat thing tersebut itu sebagai kandidat objek. Jadi pertama, lo sudah punya kandidat objek yang kita sebut, atau ada 4 kandidat objek, yaitu model, prediksi, harga, dan tanah. Lalu lo masuk ke analisis setiap kandidat objek. Langsung kita masuk ke kandidat objek yang pertama, yaitu model. Karena lo sedang membangun model, biasanya kalau model lo yang lo buat hanya satu, model ini bisa kita remove atau minimal kita tidak masukkan menjadi objek dari apa yang sedang kita analisis. Jadi objek model itu sendiri ada ranah pembicaraan lo sekarang, dan lo hanya bikin satu model misalnya. Sepertinya lo harus remove model dari daftar kandidat objek yang lo punya. Kita masuk ke kandidat objek yang kedua, yaitu prediksi atau prediction. Prediction itu objek. Ketika dia objek, dia harus punya atribut. Lalu apa saja atributnya? Kita bisa analisis. Lo juga bisa analisis. Misalnya gue sebagai modeler pengen tahu hasil prediksinya apa. Jadi hasil prediksi atau value, nilai dari yang kita prediksi, nilai harga tanah yang akan kita prediksi. Jadi nilai hasil prediksi itu sebuah atribut. Kita tempelkan tuh di dalam objek atau kandidat objek yang disebut dengan prediction. Lalu apa lagi? Kita analisis. Lo sebagai modeler pasti pengen tahu prediksi harga tanah itu kapan. Prediksi untuk waktu kapan, tahun kapan, atau bulan kapan. Oke, lo sebagai modeler bisa tentukan bahwa prediksi harga tanah yang dimaksud adalah harga tanah tahun depan, tahun yang akan datang. Jadi tahun, year, itu bisa kita anggap sebagai sebagai atribut berikutnya. Oke, kita stop dulu di situ ya. Bahwa kita punya
objek yang namanya prediction atau prediksi. Kita punya prediction result, misalnya itu sebagai hasil dari prediksi, dan tahun sebagai tahun kapan nilai prediksi itu muncul. Lalu apa lagi? Minimal di sini lo berhenti dan punya satu objek bernama prediction tadi. Lalu kita analisis kandidat objek yang ketiga ya, yaitu harga. Betul, harga adalah kata benda. Bisa jadi dia adalah objek, bisa jadi juga tidak. Maka memang kita harus analisis secara mendalam. Kalau ditanyakan harga, atributnya apa? Kalau dia harga sebagai objek, atributnya apa? Kalau lu jawab atribut harga, ya harga gitu. Ya itu juga kan. Bisa jadi harga itu memang atribut. Tetapi atribut yang melekat pada objek apa? Nah, di sini lo bisa simpan untuk sementara. Harga itu bukan objek. Jadi lo bisa simpan harga ini sebagai atribut saja atau calon atribut, entah melekat di mana, dan dia bukan objek. Itu mengenai harga. Lalu yang keempat, kandidat objek yang keempat adalah tanah. Tanah adalah objek. Salah satu atributnya adalah harga. Jadi betul ya yang tadi kita diskusikan, harga bisa jadi melekat pada tanah. Oke, fix. Kita sebut tanah sebagai objek dan salah satu atributnya adalah harga. Lalu apa lagi? Mungkin tanah harus ada pemiliknya. Oke, kita masukkan pemilik sebagai atribut dari tanah. Lalu apa lagi? Kita analisis mungkin lokasi menjadi sebuah atribut dari tanah. Yes, lokasi adalah atribut tanah. Dan sekarang kita lihat apa yang lu punya. Lu punya dua objek. Yang pertama adalah prediction. Yang kedua adalah land atau tanah dengan atributnya masing-masing. Itu analisis lanjutannya atau analisis sampai lo bisa dapatkan dua objek tadi, dan sudah mulai clear tuh atributnya apa saja. Lalu kita analisis lebih detail. Apakah kita dapat mempredik, misalnya apakah lo bisa sebagai modeler bisa memprediksi harga tanah tahun depan? Lo kan mau memprediksi harga tanah tahun depan, tapi hanya memiliki informasi mengenai harga tanah yang cuma satu. Misalnya harga tanah tahun sekarang. Sepertinya sulit. Sebagai modeler lo pasti akan kesulitan. Setidaknya kalau dianalisis lo harus minimal punya historical data tentang harga tanah 10 tahun ke belakang misalnya. Artinya apa? Artinya benar bahwa harga tanah bisa jadi objek seperti analisis kita sebelumnya. Jadi harga tanah dan 10 tahun ke belakang dengan harga tanah masing-masing itu menjadi atribut. Artinya apa? Harga tanah bisa jadi objek, dan sekarang lu sudah punya 3 objek, yaitu tanah, harga tanah yang kita take out dari si tanah tadi, atribut tanah tadi, menjadi harga tanah, kita sebut land price misalnya. Ada price-nya dan year-nya yang selama 10 tahun tadi. Dan salah satu lagi adalah prediction. Jadi lo udah punya 3 objek sekarang. Oke, kita analisis lebih rigid sekarang. Atribut pemilik pada objek tanah lo akan isi dengan nilai apa? Nama? Atau itu udah cukupkah atau tidak? Lo sendiri yang tentukan. Atau bahkan pemilik sama sekali tidak penting menurut lo. Lo bisa remove atribut tadi. Jika penting keberadaan pemilik, lo bisa detailkan. Pemilik itu harus punya datanya berkenaan dengan apa aja. Sehingga bisa jadi atribut pemilik kita take off atau take out dari objek tanah. Jadi gua
atau lo ingin mendetailkan, mendefine bahwa pemilik itu punya atribut nama, alamat, jenis kelamin dan lain sebagainya. Kita sebut landowner yang memiliki atribut-atribut seperti itu. Jadi kita take out dari si tanah, objek tanah, dan dia sendiri menjadi objek. Namun jika tidak penting, remove saja. Oke, di sini anggap saja landowner itu penting dan masuk ranah pembicaraan lo. Jadi ada 4 objek sekarang, ada prediction, ada land, ada landowner, dan land price. Apakah sampai sini selesai? Belum. Bagaimana dengan operation? Di vlog sebelumnya gue jelaskan bahwa objek ada nama, ada atribut, dan ada operation atau activity. Lo harus analisis lebih dalam setiap objek tadi. Tanah akan banyak aktivitas, di mana tanah bisa jadi sebagai objek penderitanya. Misalnya dicangkul, dibajak, diberi pupuk. Tapi apakah aktivitas-aktivitas itu menjadi ranah pembicaraan lo dalam rangka memprediksi harga tanah? Bisa jadi tidak. Oke, kita masuk ke berikutnya. Kalau lo ingin analisis lebih dalam silakan. Tanah punya aktivitas apa aja. Oke, kita masuk ke objek harga atau land price. 10 tahun ke belakang datanya apa? Artinya lo bisa gunakan itu kan. Oke, jadi aktivitas dari harga tanah itu bisa aja dibaca, di take ya, diambil datanya atau digunakan. Kita sebut kita sebut operation yang pertama adalah digunakan. Apalagi harga prediksi harus di apa? Di tanah punya harga prediksi harus dihitung tentunya atau dimodelkan. Kita sebut aja ditentukan. Itu menjadi operation kita. Apalagi, jadi lo bisa analisis lebih mendalam. Jadi sekarang kita punya price, land price dengan tadi use digunakan. Lalu prediction, harga nilai hasil prediksi kita bisa determine prediction result dan seterusnya. Jadi kurang lebih kita punya 3 atau 4 objek ini. Lalu mungkin lu baru terpikir bagaimana ya determine untuk harga, untuk prediksi tahun harga tanah tahun berikutnya itu dilakukan. Tentu harus lu baru kepikiran metode di sana. Jadi baru muncul kepikiran how to determine the prediction value for next year misalnya. Maka muncullah metode. Misalnya lo akan gunakan prediksi tadi dengan menggunakan metode regresi, linear regression. Kita sebut aja itu objek linear regression. Lalu apa saja atributnya? Lo harus pelajari metode atau metode linear regression tadi. Misalnya R-square-nya atau gradientnya. Lalu ada konstanta. Itu menjadi atribut-atribut yang melekat pada objek yang namanya linear regression. Ada prediction value. Jadi value yang diprediksi juga sama dengan di kelas atau di objek prediction. Lalu ada predictor mungkin. Lalu bagaimana dengan operationnya? Kita analisis, lu akan dapat set gradient, menentukan gradient, menentukan konstanta, lalu menghitung R-square-nya. Lalu menentukan atau membaca prediktornya. Prediktor itu year break sebelumnya kan, harga dan year sebelumnya. Lalu menghitung prediction value. Kurang lebih kita punya 5 objek yang lengkap dengan atribut dan operationnya. Dan mungkin the next time gue akan bahas mengenai bagaimana ke-5 objek tadi bisa dikonfigur menjadi sebuah
class diagram yang seperti pada gambar ini. Mungkin itu dulu dari gua. Thank you atas perhatiannya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi lo semua.